ambil contoh kota Surabaya ya. Jadi analisis buffer itu memang bentuknya bisa lingkaran, bisa poligon. Jadi nanti terserah, tapi yang aku bahas itu intinya saja. Jadi konten atau inti dari analisis buffer ini untuk menganalisis pelapisan wilayah. Misal wilayah kita punya peta kota Surabaya misal. Nah, peta kota Surabaya ini dijadikan buffer atau Surabaya ini dijadikan lingkaran-lingkaran di mana misal kawasan inti kota itu ada di tengah. Kalau misal inti kotanya ada di Surabaya Barat, dekatnya Sidoarjo juga nggak masalah, berarti buffernya nanti bentuknya gini. Nah, yang lebih besar, nah misal dia perbatasan dengan wilayah Sidoarjo. Batas administrasi. Misal ini wilayah Sidoarjo. Nah, misal inti atau pusat kotanya itu ada di wilayah yang berbatasan dengan Sidoarjo. Jadi nggak apa-apa, buffernya nanti misal, nah lapisan pertama itu masuk ke lapisan wilayah peralihan. Nah, misal wilayah peralihannya itu cukup luas, misal sampai Gayung Sari, berarti agak lebar. Biasanya di sini sudah terpotong karena sudah beda administrasi. Misal di sini kita pakai putus-putus. Nah, wilayah peralihannya cukup luas karena meliputi dua administrasi yang berbeda. Yang satu masih masuk Sidoarjo, yang satu sudah masuk Surabaya. Terus wilayah pemasoknya, misal ini tak kasih contoh aja ya kan, di Surabaya itu kan pusat kotanya di tengah, tapi ini misal buffernya itu pusat kotanya ada di pinggir, di wilayah administrasi yang berbatasan dengan wilayah lain, wilayah yang lain gitu. Misal wilayah hinterlandnya itu dari Ngagel sampai ke Perak, berbatasan dengan Madura. Jadi buffernya memang semakin meluas atau lingkarannya itu semakin meluas sampai ke administrasi atau wilayah administratif yang berbeda. Itu memang bentuknya namanya juga buffer ya, jadi dia bentuknya ada yang lingkaran, ada yang poligon. Memang gambar petanya itu lingkaran bulat-bulat gitu kan, ini bentuk analisis. Bentuk analisis itu cara orang atau cara user untuk mendapatkan hasil berbeda. Karena misal ya, saya user, saya mau melihat wilayah perluasan wilayah kota Surabaya misal. Nah, kota Surabayanya ada di tengah yang masuk inti kota. Nah, tapi perluasan wilayahnya kita bisa sampai ke daerah Surabaya Utara. Surabaya Utara itu kan kayak Bulak Banteng, terus arah ke utara lagi itu mau ke Perak itu apa, Semolowaru, bukan. Yang ITS itu daerah apa namanya? Daerah ITS itu apa ya, lupa aku. Semolowaru bukan nggak sih? Lupa aku. Lupa, maaf. Nah, misal perluasan wilayahnya, aku mau lihat perkembangan perluasan wilayah Surabaya. Ternyata perluasan wilayahnya sudah sampai ke perbatasan dengan Madura. Di sini sudah masuk Selat Madura. Kan Surabaya dan Madura kan dibatasi oleh selat. Terus agak ke barat sedikit, perbatasan sama Gresik. Nah, misalnya ini Gresik. Oh, di sini tuh masih
masih lahan kosong. Nah, misal yang berbatasan sama Gresik ini masih hinterland atau lahan kosong. Lahan kosong ini masih banyak area sawah, masih banyak tambak. Nah, ini kan pemasok sumber daya alam bagi masyarakat inti kota. Misal di sini kita, karena aku fokusnya cuma mau lihat Surabaya, jadi buffernya satu aja, yaitu Surabaya. Misal ada yang dia melihat potensi perkembangan kota di Jawa Timur, ya berarti Gresik nanti dibikin kayak gini, Madura dibikin kayak gini, Sidoarjo juga dibikin bulat-bulat gitu. Makanya tadi aku bikin misal kalau dia mau melihat dua perkembangan wilayah, ya udah berarti buffernya itu lebih dari satu. Tapi kalau misal ini nanti tergantung ke ininya, ke usernya, ke yang mau bikin petanya gitu. Kalau aku hanya misal mau melihat perkembangan atau arah perkembangan wilayah kota Surabaya, ya udah fokusnya di Surabaya aja. Bingung? Oke. Nah, sekarang ke networking. Kalau networking ini tadi hanya peta jaringan jalan, pokoknya peta yang bisa menggabungkan atau menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain atau satu titik dengan titik yang lain. Belum tentu wilayah juga, misal titik di kota Surabaya ini mana aja sih yang perlu perbaikan drainase. Misal di Surabaya, misal yang sering banjir itu kan di sini Jemur Sari ya, misal dari Darmo ke Jemur Sari. Habis Jemur Sari itu kan ada Ketintang sama Ayani. Misal di Darmo ini banjir sampai wilayah Jemur Sari. Jemur Sari itu ada dua persimpangan, yang satu mau ke Ketintang, yang satu mau ke Ayani. Belum ada drainasenya atau belum ada gorong-gorongnya. Nah, ini yang akan kita bikin peta analisisnya. Ini yang akan kita bikin peta analisisnya. Misal dari Ketintang, ini kan di Ketintang itu kan nanti bisa tembus sampai Sidoarjo ya, masuk ke Sepanjang, tapi ini nggak perlu karena misal Sepanjang ini aman, nggak banjir, ya udah berarti ini nanti keluarnya misal daerah Sepanjang, Sidoarjo, ini Waru. Udah, kalau titik banjirnya hanya dari Darmo sampai Jemur Sari, berarti ini yang perlu. Oke, Pak, ada juga. Tuh apa, Sof? Yusuf. Nah, jadi Lapa, itu analisis networking. Jadi kita hanya perlu menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dilihat lagi permasalahannya. Misal kalau drainase, ya udah
wilayah mana aja yang perlu perbaikan drainase. Misal hanya Darmo sampai Jemursari, gara-gara di sini tuh sering terjadi genangan air ketika hujan. Ya sudah, berarti Darmo sampai Jemursari itu perlu perbaikan dengan penambahan drainase. Berarti udah sampai situ aja. Yang ini aman. Dia cuma memetakan sampai sini aja karena sepanjang Jalan udah masuk administratif yang berbeda kan, dia udah masuk Sidoarjo. Berarti nggak usah, ini udah beda kebijakan. Jadi kalau sampai sini dirasa misal setiap musim hujan Ketintang ini nggak banjir, airnya juga aman, berarti nggak usah. Nanti ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek ya tadi, kayak proyek jaringan telepon, jaringan gas, terus apa namanya drainase atau gorong-gorong, terus jaringan jalan tol itu juga bisa. Dia melewati titik mana aja, dari titik satu ke titik yang lain. Oke, yang terakhir yaitu analisis 3 dimensi. Nah, analisis 3 dimensi itu tadi yang aku udah jelaskan sebelumnya, bahwa analisis ini menampilkan bentukan lahan secara 3 dimensi. Berarti dia bisa dilihat dari atas, bisa dilihat dari samping kanan, kiri, bisa dilihat dari bawah. Artinya dia bisa dilihat secara 360 derajat, melingkar atau memutar. Biasanya ini digunakan untuk melihat kontur wilayah, kontur pegunungan misal. Nah, jadi nanti petanya dia menggunakan ini AutoCAD untuk aplikasinya. Karena AutoCAD itu yang bisa menghasilkan suatu proyek atau proyeksi wilayah atau proyeksi bentang lahan secara 3 dimensi. Misal kita mau lihat Gunung Bromo tapi secara virtual atau pemetaan wilayah Gunung Bromo. Nah, itu Bromo itu bisa digambarkan dari lerengnya, terus dari padang savananya, terus dari apa itu namanya kalderanya, itu bisa tampak menggunakan analisis 3 dimensi. Misal kalau mau bikin jalur pendakian, jalur trekking, kan dia nggak bisa kalau hanya satu peta aja setelah 2 dimensi. Nah, pembuatan jalur trekking atau misal jalur pendakian itu harus menggunakan analisis 3 dimensi. Kalau dilihat dirasa curam, berarti tidak aman. Jangan melalui jalur trekking yang curam, cari yang agak landai agar mempermudah pendaki menuju ke puncak. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jam berapa? Iya. Kita tulis ya. Mana? Mau kalian dapat ini nggak, mau dulu nggak? Boleh teman-teman kerjakan yang bab SIG. Dapat semua atau udah bawa semua? Buka bawa aku. Mariau, gabung aja, ya nggak apa-apa. Iya, soalnya kuisnya lo masih manual ya. Dulu ini bagaimana ya? Iya, masih manual. Jadi kerjakan 4 soal aja.